Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Gabian. Saya di sini akan menjelaskan ada 5 soal ekonomi tentang alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran non tunai. Soal nomor 1. Jelaskan apa itu ATM dan sebutkan fungsi ATM. Adalah singkatan dari anjungan tunai mandiri atau dalam bahasa Inggris Automatic Teller Machine, merupakan sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank dalam mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa harus dilayani oleh teller atau pegawai bank. Fungsinya mampu melakukan pelayanan sendiri, bisa melakukan transaksi perbankan tunai ataupun non tunai tanpa harus menandatangani di kantor cabang yang dituju surat pengambilan uang. Yang ketiga, bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus dibatasi oleh waktu dan tempat, karena layanan ATM ini selama online dalam waktu 24 jam. 4. Tak perlu menyimpan uang kas dengan banyak. Soal yang nomor 2. Sebutkan macam-macam karakteristik uang kartal menurut Pokok Bank Indonesia nomor 11 tahun 1953. Uang kartal dibagi menjadi 2. Ada uang negara, adalah salah satu uang yang diterbitkan oleh pemerintah dan terbuat dari bahan plastik. Ciri-cirinya yaitu diterbitkan oleh pemerintah, penggunaannya dijamin oleh undang-undang, terdapat nama suatu negara yang menerbitkannya seperti negara Indonesia, ditandatangani oleh seorang menteri keuangan negara tersebut. Yang kedua, ada uang bank. Tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang isinya mengenai pemberhentian peredaran uang negara dan dapat digantikan oleh uang bank, yakni uang yang telah diterbitkan oleh bank sentral, yaitu uang logam dan uang kertas. Ciri-ciri uang bank adalah diterbitkan oleh bank sentral, dijamin dengan emas atau juga valuta asing yang dapat disimpan pada bank sentral, terdapat nama bank sentral pada suatu negara yang menerbitkannya, terdapat tanda tangan gubernur oleh bank sentral negara tersebut. Sekarang ke soal nomor 3. Sebutkan fungsi alat pembayaran non tunai. Yang pertama, proses transaksinya lebih cepat. Pembayaran menggunakan tunai biasanya akan memakan waktu lebih banyak dibandingkan metode alat pembayaran non tunai. Pelanggan harus mencari-cari sejumlah uang tunai, kasir akan melakukan input lalu mencarikan uang kembalian juga. Itu jadinya lebih lama sistemnya ya, lebih seperti lebih cepat menggunakan non tunai seperti kartu kredit atau kartu debit atau kartu ATM dan lain-lain. Sementara itu contohnya dengan pembayaran menggunakan dompet digital pada ponsel pelanggan. Pelanggan tinggal memindai atau melakukan scan barcode makanan yang kemudian akan langsung terinput dan terpotong sesuai dengan sejumlah transaksi tersebut. Kasir pun tidak perlu membuka kas untuk mencari uang kembalian dan sebagainya. Jadi penerapan di Indonesia ini sudah seperti membayar GrabFood. Contohnya GrabFood yang makanan online itu kita tinggal scan barcode-nya pakai kamera HP kita, terus nanti secara otomatis saldo kita akan berkurang untuk pembayaran makanan tersebut. Yang kedua, layanan juga menjadi lebih cepat. Tentunya dengan proses yang lebih cepat, layanan dan proses operasional outlet secara umum menjadi lebih cepat. Dengan semakin banyaknya layanan counter dan fast casual pop-up store, permintaan pelanggan akan pengalaman berbelanja di dalam toko atau secara offline lebih cepat dan lebih nyaman, semakin marak dan diminati. Yang ketiga, yang terakhir, perkuat keamanan dan kurangi penipuan. Dengan pembayaran non tunai dapat mengurangi potensi adanya penipuan dari luar maupun dari dalam organisasi. Transaksi jenis ini akan langsung masuk ke daftar secara otomatis dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Hal yang keempat, jelaskan sistem pembayaran non tunai berbasis warkat. Warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Sistem warkat ini atau yang berbasis warkat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cek, ada biliet giro, ada nota debit, dan yang terakhir ada nota kredit. Cek adalah
perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Cek dapat terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Yang kedua ada biliat giro, adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Yang ketiga, nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha atau karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Arti nota debit adalah mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Yang keempat, yang terakhir, nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan oleh penerima barang. Soal nomor 5, sebutkan kelebihan dan kekurangan uang kertas. Kelebihannya yaitu penggunaannya jauh lebih praktis karena ringan meskipun bisa dibawa dalam jumlah banyak. Dapat dibawa kemana saja dengan mudah, dapat dilipat dan juga disimpan dengan sangat mudah. Kekurangannya mudah mengapung atau menghilang karena pada bentuknya yang tipis dan ringan. Yang kedua, mudah sobek, kusut atau juga rusak. Yang ketiga, mudah terbakar dan juga habis. Yang keempat, yang terakhir, dapat dipalsukan oleh semua orang yang ahli. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.